Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Nur. Kali ini kita akan membahas tekanan pada zat bagian kedua. Ya, masih seputar IPA. Oke, apa saja yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari ada 4, yaitu ada tekanan darah, denyut nadi, tekanan osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Kalian pasti penasaran ya? Oke, langsung saja kita ke pembahasan kita yang pertama. Tekanan darah. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki dua macam zat yang mengalir, yaitu berupa darah yang mengalir dalam pembuluh darah dan zat gas berupa oksigen dan karbon dioksida yang mengalir di dalam saluran pernapasan. Darah yang mengalir di dalam pembuluh darah memiliki tekanan yang disebut tekanan darah. Nilai tekanan darah normal yaitu 120/80 mm Hg. Angka 120 merupakan tekanan sistolik, merupakan tekanan darah saat terjadi kontraksi otot jantung. Sedangkan angka 80 merupakan tekanan diastolik, yaitu tekanan darah saat jantung sedang relaksasi. Alat untuk mengukur tekanan darah adalah sphygmomanometer. Baik, selanjutnya denyut nadi. Tekanan darah yang mengalir pada arteri menghasilkan denyut nadi. Jumlah denyut nadi anak-anak 90 sampai 100 per menit. Sedangkan orang dewasa 70 sampai 72 per menit. Denyut jantung akan meningkat saat kita melakukan aktivitas ekstra seperti berlari, bersepeda, sedang bersemangat, atau bahkan ketakutan. Alat yang digunakan untuk mengukur denyut jantung adalah stetoskop. Nah, seperti kalian lihat pada gambar ya anak-anak. Nah, ini pasti kalian yang pernah ke dokter familiar ya, karena identik sekali setiap dokter pasti di lehernya selalu ada alat ini ya. Ini adalah stetoskop. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah tekanan osmosis. Nah, sebelum kita membahas tekanan osmosis itu sendiri, anak-anak kalian perlu tahu bahwa osmosis adalah perpindahan air dari larutan yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui selaput semi permeabel. Ya, selaput semi permeabel itu adalah sebuah selaput yang dia mampu menyaring benda-benda yang bisa atau zat cair yang bisa melewati dan bisa menahan beberapa benda-benda atau zat-zat yang tidak bisa melewati selaput ini. Nah, ini yang akhirnya nanti tubuh kita akan secara alami melakukan seleksi pada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya tekanan osmosis. Tekanan osmosis sendiri merupakan tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmosis antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semi permeabel. Nah, pengaruh tekanan osmosis berhubungan dengan osmoregulasi, yaitu mekanisme homeostasis suatu sel organisme untuk memperoleh kesetimbangan tekanan osmosis dengan lingkungannya. Nah, tekanan osmosis ini terbagi 3 anak-anak. Ada isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Isotonik jika tekanan osmosis di dalam dan di luar sel seimbang. Ya, kemudian kalau hipertonik, jika tekanan osmosis di dalam sel lebih besar, maka cairan dalam sel akan keluar hingga sel mengkerut. Ya, kemudian hipotonik, jika tekanan osmosis di dalam sel lebih kecil dari luar sel, maka cairan akan masuk dan sel akan mengembang. Nah, kalian bisa lihat, perhatikan gambar di atas. Ya, bagian paling ke kiri ya itu adalah tekanan tekanan osmosis pada saat hipotonik ya.
Kemudian ada lagi bagian tengah yang kedua, ini adalah tekanan osmosis pada saat terjadi isotonik ya. Kemudian yang terakhir paling kanan adalah tekanan osmosis pada saat hipertonik. Oke, baik, cukup jelas anak-anak? Langsung saja ke pembahasan yang terakhir, yaitu kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Nah, kapilaritas adalah gejala naik turunnya zat cair dalam suatu pipa kapiler dengan luas penampang yang sempit. Nah, pada tumbuhan, pembuluh silem pada batang dan akar sebagai pipa kapilernya, dan air akan naik melalui pembuluh silem sebagai akibat adhesi antara dinding pembuluh dengan molekul air ke daun. Nah, kalian perlu tahu nih anak-anak, ada adhesi dan kohesi. Nah, kohesi merupakan tarik-menarik antara molekul-molekul di dalam suatu zat cair. Sedangkan gaya adhesi merupakan tarik-menarik antara molekul dengan molekul lain yang tidak sejenis. Dalam hal ini antara dinding-dinding pembuluh silem dengan air yang masuk dari akar. Ya, dari tanah menuju akar. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, silakan kalian amati gambarnya. Di sini dimulai dari bagian paling bawah, air akan diserap oleh akar ya, rambut-rambut akar. Nah, ini proses kapilaritas. Kemudian dia akan melewati dinding-dinding pembuluh silem anak-anak. Ya, di sini ada pengaruh daya hisap daun ya. Jadi dia akan terus naik menuju ke daun dan seluruh batang tumbuhan. Kemudian kapilaritas mulai bekerja ya anak-anak. Nah, pada bagian ujung, pada bagian daun terjadi proses yang namanya transpirasi ya. Transpirasi sendiri adalah peristiwa penguapan anak-anak ya, ketika air pada melalui stomata yang ada pada daun mengalami proses difusi. Ya, difusi itu yaitu ketika air menguap dari daun ya, maka lebih banyak lagi air yang akan diserap oleh silem. Jadi dia akan mengalami penguapan pada bagian daun dan terus dan seterusnya nanti air akan dari tanah akan terus diserap menuju ke atas ya, melalui daya hisap daun seperti itu. Baik anak-anak, materi kita tentang tekanan pada zat 1 dan 2 sudah selesai. Semoga kalian masih semangat dan semakin bersemangat untuk belajar IPA. Ya, jika kalian ingin tahu dan bereksperimen, silakan kalian bisa lakukan eksperimen ini kapilaritas di rumah masing-masing. Ya, dengan cara kalian terus banyak membaca, kemudian mempelajari di kanal YouTube atau eksplorasi dunia maya lainnya supaya kalian lebih menambah wawasan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.